Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Maka puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat bermajelis ilmu kembali sebagaimana biasanya setiap hari Senin ada taklim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar agama, mempelajari dinullah ini dan menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, terutama menjadi bekal di kehidupan akhirat nanti. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa tentu dengan ilmu. Mungkin bisa bertakwa tanpa ilmu, sesuatu hal yang mustahil. Salam dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebab, tulis sendiri semuanya, judulnya sebab terjadinya maksiat dan dosa. Apa judulnya? Sebab terjadinya maksiat. Kita harus mengenal diri kita sendiri untuk bisa mengendalikan, menata bagaimana waktu-waktu yang kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, utamanya marah, utamanya pas dhaful iman, imannya lemah. Ini kadang-kadang menyebabkan tergelincir kita dalam kemaksiatan. Karena itu kita perlu secara pengetahuan harus memahami apa sebab-sebab terjadinya atau mudahnya manusia atau kita sendiri dalam hal ini sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Maksiat itu seluruh yang dilarang, dan kita secara umum itu dalam surat Al-Hasr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu secara umum apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Syariat sunnah-sunnah terima. Yang wajib, yang sunnah, yang dari Rasul terima.
Lawannya apa? Wa manahakum anhu fantahu, dan semua yang dilarang. Nah, ini maksiat, dosa, tinggalkan olehmu secara apa? Total. Secara apa? Totalitas. Nah, kenapa demikian? Karena hidup memang isinya ujian demi ujian, dan bagaimana kita bisa lulus, gitu. Lulus selamat sampai husnul khotimah. Ya, oleh karena itu nggak ada jalan lain kecuali kita harus berilmu. Sehingga pertanyaan mendasarnya, apa saja yang dilarang? Nah, kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana bisa tahu? Jangan-jangan kita beramal, amalnya itu amal yang dilarang. Kita beramal, amalnya itu amal yang dilarang. Surat berikutnya ada surat Mutaffifin. Benar nggak ini di bawah? Ayat bawah. Kalla barwana ala qulubihim makanu yaksibun. Ron. Sekali-kali demikian, tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu ron, menutupi hati mereka. Perhatikan. Allah menjelaskan dalam surat Mutaffifin. Hafal kan? Ayat 14. Kalla barwana ala qulubihim makanu yaksibun. Allah memberitahu bahwa di dalam hati kita itu ada penyakit ron. Ya, kita lihat bagaimana orang yang alim pernah berbuat maksiat. Ya, dikisahkan orang alim berbuat maksiat. Apa yang terjadi pada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i, mujtahid, orang alim, ahli fikih. Apa yang terjadi pada beliau? Perhatikan, Imam Syafi'i adalah orang yang dobit, hafalannya bagus. Dobit bisodri, ya kan? Ilmu itu ada di dada, maknanya di hafalan. Al ilmu apa? Fis sudur, laisa fi sutur. Ilmu yang sejati ada di dada, bukan di tulisan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ilmunya sangat tinggi, hafalannya sangat bagus, dobit, nggak mudah lupa. Namun sekali-kali waktu ini terjadi, sekali waktu beliau mengalami musibah lupa. Afatul ilmu nisyan, bencana ilmu apa? Lupa. Santri itu dapat musibahnya apa? Kalau ilmunya lupa, ya kan? Beliau mengalami itu. Siapa lagi? Imam Syafi'i mengalami apa? Hafalannya hilang. Dia mengalami musibah, hafalannya hilang. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ini sudah hafiz Quran umur 7 tahun. Ya, beliau sudah selesai menghafal Quran di usia beliau yang 7 tahun. Bahkan beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab fikih yang dikarang oleh guru beliau namanya Imam Malik di usia yang 10, baru usianya berumur 10 tahun. Dan pada usia 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. Beliau jadi mufti itu apa? Orang yang berfatwa lantaran ilmunya sudah tinggi, hafiz Quran, hafal kitab hadis,
kemudian umur 15 tahun sudah banyak orang yang bertanya tentang hukum-hukum. Nah, Imam Syafi'i sekali waktu kemudian beliau mengalami musibah tadi, mengeluhkan, mencurhatkan, mengadukan ya jeleknya hafalan beliau. Syaqautu ila waqi itu nama guru, su'a hifzi, aku pernah curhat ngadu kepada guruku yang bernama Waqi, su'a hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Kemudian kata beliau, guru beliau Imam Waqi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Beliau kemudian memberi petunjuk, gurunya Imam Syafi'i tadi, siapa namanya, Imam Malik rahimahullah, beliau memberikan petunjuk agar Imam Syafi'i meninggalkan tarkul ma'asi, meninggalkan seluruh maksiat. Para santri kalau hafalannya hilang, cek sama berarti hafalannya lupa, ya, kebolak-balik, kacau, ya. Apa solusinya? Penyebabnya maksiat. Solusinya tinggalkan maksiat, bertobat. Sebab apa? Wa akhbarani bi anna ilmu, sesungguhnya ilmu nur. Ilmu itu apa? Cahaya. Ya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhda li'asi, dan tidak akan bisa masuk atau bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang tukang maksiat. Coba urut-urutannya gimana? Adab kepada Allah, tulis. Adab kepada siapa? Nomor 2, tulis kalau belum hafal. Adab kepada Rasul, seluruh perintah Rasul kerjakan. Ya. Larangan tinggalkan tadi. Wa ma atakumu Rasul. Tentu yang Allah nomor 1, perintah-perintah Allah, ya, larangan-larangan Allah tinggalin. Setelah itu apa? Orang tua. Kecuali orang tua yang menyuruh kepada maksiat, apalagi kemusyrikan, ya. Tapi secara umum orang tua, ya, walaupun mungkin dia belum bisa istiqomah mengamalkan, tapi tetap, ya, ditanyakan, orang tua saya nggak sholat tapi saya disuruh sholat, gitu. Ditanyakan begitu. Tapi normalnya orang tua mesti memerintahkan kepada yang baik. Berarti apa? Seluruh perintah harus dikerjakan, walaupun bersyarat asal perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah, ya. Yang berikutnya siapa? Guru. Coba. Berarti apa? Ayah bowo, kan? Bapak adik, umi-uminya itu semuanya, ya. Guru-guru yang ada tidak boleh apa? Tersakiti hatinya sehingga ridhonya tercabut, sehingga barokah ilmumu hilang. Ada yang sudah hafal, ya, sombong dia, ada undangan apa? Dikisahkan itu undangan mengisi pengajian. Kemudian santri itu tidak izin gurunya pergi dari pondok mengisi pengajian. Ternyata apa? Ketika pengajian berlangsung, gurunya menanyakan, di mana santri atas nama A, misalnya, Fulan kemana? Fulan tidak ada. Ternyata Fulan itu pergi dari pondok ceramah tanpa izin gurunya. Keluar dari pondok walaupun tujuannya berdakwah tapi tidak izin gurunya. Apa yang terjadi? Ternyata seluruh ilmunya hilang karena gurunya tidak ridho, lupa semua, hilang. Apa
hafalannya hilang sehingga dia bingung. Nah, kemudian dari kisah ini jangan sampai ya, udahlah yang buat gurunya kesel ya, rupanya kita depan ya Aska, berhenti ya, cukup. Kalau sudah sebagai sebuah pengalaman sudah pernah bandel gitu. Lembaran baru ya, lembaran baru ya. Kalau orang tua jadi bingung, minta kiriman terus, beli roti, bukan beli jajan yang 5.000, ya habis uangnya. Ya, orang tuanya bingung, kok uang ya sekian hari harusnya cukup kok habis. Nggak boleh, itu juga nggak amanah itu ya. Juga berarti kan Abdullah yang boros-boros jajan itu kalau dibilang sama uminya 1 bulan 150.000, sudah 30 hari sehari 5.000, kemudian ditambah 20.000 infak setiap Jumat 5.000, jadi 170, itu harusnya udah cukup. Kalau tidak ada beli-beli yang di luar dari ketentuan. Berarti kan santri masih ada orang tua yang merasa disusahkan, ya kan? Uangnya melebihi dari anggaran. Coba, durhaka kepada guru, kepada orang tua jangan sampai terjadi. Itu menyebabkan apa? Buruknya nanti apa? Tergantung dosanya. Jadi secara umum seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh santri dalam hal ini bisa menyebabkan ilmu tidak barokah, bahkan ilmunya bisa hilang. Ya, sanggup ya, berubah. Orang belajar itu perubahan dari yang tidak baik menuju yang baik. Kemudian dari kisah itu kita dapat pelajaran bahwa bukti ya maksiat itu menggelapkan hati. Ya, maksiat itu apa? Membuat ron itu semacam noda hitam, tapi yang pekat ya. Pada akhirnya nanti lama-lama orang yang suka bermaksiat itu akan enggan melakukan ibadah. Ya, sudah biasa akhirnya tidak sholat, sudah biasa riba, bahkan perkara-perkara yang dilarang itu malah dikerjakan. Ya, lalu kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita ansauban an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, li'a'lamana aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamah. Dari sahabat radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau berkata, sungguh, perhatikan, aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Rasul, orang ini amalannya banyak, pahalanya segede gunung Tihamah. Ya. Namun apa yang terjadi kemudian dalam hadis ini diterangkan, beliau fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian amalan yang segunung Tihamah itu Allah menjadikan amalannya seperti ya debu ya, kecil-kecil, haba'an mansura. Jadi amalannya itu jadi debu. Padahal apa? Awalnya amalannya segede gunung
ya, pahalanya itu segede gunung, amalannya itu, tapi kemudian apa? Kok pas hari kiamat nanti terlihat amalannya menjadi debu, segede debu, ya, kecil-kecil. Kemudian kenapa demikian? Qala Sauban, ya, qala Sauban berkata, ya Rasulullah, sinhum lana jahilin lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jirdatikum wa yaquduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intaha kuha. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu. Sahabat berkata, ya Rasul, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Sedangkan kami tak tahu itu kenapa amalannya segede gunung Tihamah lalu kemudian dirubah oleh Allah amalannya menjadi debu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam. Berarti sholat malam nih. Seperti antum, akan tetapi ya mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bermaksiat pada Allah. Artinya apa? Ini apa istilahnya itu? Maksiat jalan terus, ibadah ya ibadah, maksiat ya tetap dikerjakan. Jadi ya ibadah ya maksiat. Itu amalnya awalnya seperti gunung Tihamah berubah jadi debu lantaran apa? Ya maksiat, ya ibadah. Ini jadinya begitu ya. Dia mengerjakan perintah Allah, dia juga melakukan dosa-dosa. Ini kan ngeri ya, rugi ya, rugi. Jadi manusia yang bangkrut pada dasarnya, ya. Oleh karena itu kalau masalah ibadah yang sunnah, fattaqullah mastata'tum, kaidahnya kamu berbuat sunnah ya semampumu, yang puasa, yang sedekah, baca Quran, yang tahajud itu sesuai kemampuan. Tapi yang namanya maksiat dan dosa harga mati harus ditinggalkan. Tidak ada tawar menang, bangkrut dalam hisab nanti, rugi habis ya, pahala menambah tumpukan sampai segunung. Maksiat menjadi apa? Pengurang, semakin banyak maksiatnya semakin berkurang pahalanya, lama-lama habis sehingga sampai ada hadis muflis, orang yang bangkrut ya. Ini juga bangkrut, tinggal yang nama gunung namanya segunung jadi sedebu, sebutir debu juga ya. Nah kalau terus dosa bahkan bisa bangkrut ya, amalannya habis, ditambah malah dihukum kalau menzalimi orang. Dalam hadis muflis itu malahan dosanya ya orang yang dizalimi dipindahkan kepada orang yang menzalimi ya, sebab pahala orang yang dizalimi sudah habis, tidak bisa untuk tembus, malah dia mendapatkan ya dosa dari orang yang dizalimi. Berarti kan tidak boleh apa? La darara wala dirar. Ya santri semuanya sudah membaca hadis arba'in, nomor berapa itu? Pada subuh membaca hadis arba'in, tidak boleh mencederai, menyakiti, mengganggu juga. Ya, siapapun, ya, baik. Kayak namanya orang Muslim itu orang yang saudaranya man salimal muslimin, salimah dari apa? Selamat dari apa? Lisan dan tangan.
ini kalau sudah, perhatian, sudah ngamuk, mulutnya ngomong kebun binatang, ya tangannya jalan, nggak laki nggak perempuan, sama baik itu mulutnya begitu, ya akhirnya apa? Smackdown, ya, apa uppercut ya, jab kanan, jab kiri tak? Apa lagi? Ya, dilatih taekwondo silat untuk melonjak kawannya juga mulutnya apa? Mulutnya mulut lambe turah loh. Apa namanya? Admin lambe turah. Mau masuk neraka, oh surga, apa masuk neraka mulutnya terus ngomong yang nyakitin temannya atau bantah guru, ilmu nggak akan masuk, ya. Oleh karena itu, ini nggak mau dengar lagi, ya, terjadi pertempuran, apalagi bully-bully ngeroyok, gitu, yang dikeroyok perempuan. Mikir itu, jangan bencong-bencong amat lah sama perempuan kayak gitu, ya. Umpamanya berantem yang gagah, Rizky pengen berantem sih, berangkat ke pelabuhan di Merak, Lakau, Raja Basah, tantang orang di situ. Baru kalau kamu bisa menjadi penguasa, ya, mengalahkan kepala preman di situ, baru kalau mau jago-jagoan. Jangan smackdown di musola, di kelas. Berhenti ya itu. Awalnya dari apa? Ejekan-ejekan, ya. Bully-bulian. Baik. Nah, semua maksiat itu ternyata ada sebabnya. Sekarang ditulis poin-poinnya. Sebabnya yang pertama dhaful iman. Apa? Lemahnya iman. Kurang ilmu. Kalau orang bodoh itu yang ngumpetin, tinggalin kan. Semua orang bodoh itu tinggalin, yo nggak bisa. Malah kita dianggapnya salah. Dinasihatin malah begitu. Dhaful iman, lemah ilmu, kurang makrifatullah. Pas nonjok, pas mulutnya ngumpat temannya, mencaci temannya, Allah melihat makrifatullah. Ada pengawasan Allah. Kalau di pondok ini yang paling ditakuti siapa nih? Bukan, abi-abi uminya siapa yang ditakuti? Siapa? Cerita, siapa yang ditakuti? Abi uminya? Uminya, kalau uminya umi siapa ya? Abinya? Umi Mumin? Enggak terlalu Abi Mumin. Umi Mumin bisa suruh galak aja. Umi Ayu takutin enggak? Enggak main. Coba, kalau abi umi yang ditakuti tidak ada, akhirnya apa? Kacau, ya, berani berbuat onar. Tapi ketahuilah para santri, Allah melihat keonaranmu. Cuma, ya kan, di dunia aman, tapi dalam video catatan amal, santri yang berulah, ya. Perhatikan itu. Allah selalu melihat, itu namanya muraqabatullah. Kita mengetahui tentang Allah, di antaranya Allah itu Maha mengawasi seluruh perbuatan. Belum lagi malaikat kan? Malaikat malakul raqib atid, mencatat, tugas itu sebetulnya. Mencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Seperti CCTV itu. Apa? Melihat. Jadi percuma.
seluruh amalan-amalan yang dilakukan itu akan ditambahkan. Oleh karena itu takwa ya selalu diwasiatkan, karena takwa itu esensinya adalah takut kepada Allah. Termasuk di sini tentunya akan melahirkan sikap hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah, jangan sampai kemudian menzalimi orang karena dia merasa kuat. Itu juga akhirnya antara menzalimi manusia, dia akan mendapatkan dosa. Baik, itulah sebab yang pertama. Apa Abdullah? Sebab pertama orang bisa maksiat, dhaful iman, kurang miskin itu nggak punya, miskin ilmu, ma'rifatullah lemah, muraqabahnya nggak ada, ya nggak merasa diawasi ya oleh Allah. Kemudian dia tidak ingat kalau malaikat mencatat seluruh perbuatannya. Adapun yang kedua, hadirin Allah, kenapa orang bisa bermaksiat? Itu punya teman bergaul yang jelek, ya teman yang buruk, teman yang ngantuan itu nulari nggak kira-kira? Sebenarnya yang ngantuan itu abi-abi atau abi-bobo ya? Atau dua-duanya saling memberikan penguatan? Atau yang ngantuan pasang? Enggak ya Kak? Rizki kalau habis subuh mesti ngantuk terus sampai kapan gitu? Perhatikan, teman bergaul yang buruk. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini ada Mbak Ayu ya. Makanya kita ya memilih full day apabila kasusnya bapak ibunya karir, lingkungannya lingkungan yang tidak menjamin dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan anak-anak. Kita memilih ya. Sudah kita bahas kemarin masalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ya. Ini menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Ya, bagi yang memilih homeschooling atau unschooling, tidak sekolah, diajar ibunya, tidak apa-apa, asal dipastikan di rumahnya aman, gitu kan? Di rumah ini maknanya nggak hanya di dalam rumah ya, namanya anak hidup jiwa petualang umur SD, ya, dia sangat tinggi, rasa ingin tahu, curiosity-nya tinggi, kemudian tidak terfasilitasi, ya, itu bisa kurang. Maka ini kurang bergaul ya, kurang bersosialisasi, perkembangan sosialnya, motoriknya bisa terhambat kalau dikurung. Nah, sebetulnya dipulangkannya sampai full day itu juga dengan sistem tahfiz ini sebenarnya masih adalah waktu-waktu main ya. Itu dilihat apa ya, ketika diinstruksikan 15 menit disiapin dulu apalanya ya, siapin. Setelah itu maju satu-satu, ya kan? Sesuai nomor urut atau yang duluan siapa. Perhatikan, setelah 15 menit, karena teorinya 15 menit baru awal bisa konsentrasi, setelah itu kita lihat, kalau diamati, sudah mulai main, karena main sini. Sesungguhnya ya dalam proses pembelajaran tahfiz itu masih ada main-mainnya, ya, masih ada main. Gak mungkin guru sanggup mengikat, apalagi kalau disuruh kelas terbuka ya, di luar, ya, dia akan macam-macam. Nah di situ juga satu sisi secara psikologi, atau kalau menjawab pertanyaan, kok anak itu betah ya sampai jam 5 belajar terus? Ya di sana ada mainnya juga. Kalau saya taruh guru yang tidak terlalu keras atau galak ya, itu supaya juga dia ada nafas. Walaupun beresiko nanti ada masalah, dia kabur sampai ke lorong gitu. Misalnya pelajaran sore itu gurunya di masjid menerima setoran, santrinya melipir-melipir, main-main, praktek, main-main ini
Coba, jadi guru di situ harus apa? Ya harus double pikiran mendengarkan dan pikiran mengawasi. Nah, di situ ya, di situ poinnya. Kemudian teman ini jadi masalah ya. Teman ini jadi masalah. Ada nggak orang yang kena narkoba itu karena dirinya sendiri? Ada nggak? Atau mabok? Kena kasus-kasus itu karena dirinya sendiri atau yang hamil? Ya, karena dirinya sendiri ada? Enggak. Kalau orang tuanya beres, pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Ketika di rumah apa? Urusannya diawasi orang tua. Beres nggak? Beres. Tahunya maksiat melanggar apa ini aturan pemerintah juga dan dosa-dosa itu karena dari teman. Sekarang temannya juga berkembang. Temannya bukan hanya orang, tapi temannya HP, internet, sunduku syaiton, ya, kotak setan, ya, itu sudah menjadi teman. Nah, wali-wali kelas yang full day itu harus cerewet. Ketika jam 16 pulang masih ada waktu sampai jam 7 esok hari apa yang dia lakukan. Dia bertemu siapa, melakukan apa, pas pulang, aktivitasnya di rumah ngapain, terus dapat contoh yang baik atau tidak dari kedua orang tuanya, pendisiplinan ibadah. Nah, itu masalah. Jadi ini yang menentukan agama, ya. Nah, santri-santri yang pondok gimana? Santri-santri yang pondok ini juga bisa terpengaruh santri luar yang membawa bahasa-bahasa roken, bahasa gaul, logo masih ada itu. Ya, kita orang ya bukan bahasa baku, harusnya di pondok ini guru bahasa Indonesia ya pakai bahasa nasional sesuai EYD supaya nanti kalau kita ceramah supaya dia nulis itu biasa pakai bahasa yang baku. Kemudian berikutnya, karena kita ini menerima, memang mau merubah, mendidik, bukan hanya mengajar. Santri-santri itu ada yang ngomong awalnya baik, kok masuk pondok malah nakal. Gimana itu? Di pondok diajarin nakal? Ya enggak. Baik dari rumah masih kecil, itu ibarat tunasnya baru mau muncul. Pas di sini muncul, berkembang. Yang berobos jendela itu kan nggak dari rumah ya kan? Nggak ada pelajaran seorang ahwat yang hebat berobos jendela kelas. Nggak ada. Kalau bisa melewati itu berarti pintar. Nggak ada pelajarannya. Ya. Buang-buang sendok itu kan nggak ada pelajarannya. Sendok kemarin mau ngasih tutup gelas untuk pegang supaya nggak kena lalat. Tutup gelasnya hilang semua, nggak tahu. Ada jin pengambil. Ayah bawa senyum. Ya, ada sendal bakar juga. Nggak lagi masukin kotak sampah di sendalnya. Karena masih bisa dikejar di kebun. Bakar langsung. Artinya apa? Ya, para santri perhatikan ya. Potensi fa'alhamaha fujuroha itu belum muncul ketika di rumah. Pas di sekolah, sesuai dengan perkembangannya, dia akan muncul itu. Ya, perilaku watak dasar negatifnya keluar. Memang itu semua manusia begitu. Terus kalau belajar lagi ini guru perhatikan, kok bapak ibunya alim, kok anaknya gitu. Jangan lupa itu turunan itu ke atas, nurun mbahnya, nurun buyutnya, nurun pecanggah wareng orang Jawa sampai utut-utut gedok bosok apa sampai 12 ke atas. Kalau orang Indonesia enggak ada. Kalau pakai Islam nasab urutannya itu. Nasab ke atas. Jadi kalau orang tuanya nggak ada masalah secara amaliyah,
ya. Lahir kok anaknya begitu, ya. Gen itu ke atas terus, bahkan sampai 7 ke atas, generasi ke atas sebelumnya. Nah itu, ya. Kemudian kaedahnya juga namanya akhlak buruk menular. Din suul khuluqi yudi. Yang namanya tren beli barang, udah mana ada kawannya beli ini harus itu kalau barang. Ya. Kalau perilaku buruk lebih cepat lagi, nggak perlu ada pelajaran ribut, nggak perlu kan? Nggak perlu Sobi, ada pelajaran ribut yang baik, ribut yang profesional, nggak perlu. Pelajaran jorok di kelas, nggak perlu. Udah jorok sendiri. Entah dari mana, ya. Apalagi kalau memang ada anak-anak yang memang sumber ini, Mbak Fitri, sumber keributan dia itu. Asal ada dia, kelas ini kacau. Kalau dia nggak masuk, agak tenang, berarti dia pusatnya. Kalau pusatnya ribut anak itu, perhatian guru harus ditingkatkan. Apalagi ini gambarnya, nggak ada pelajaran ini taklim. Ini kan dikawal dari subuh masih ikut taklim. Kalau kemarin selek ngawal hilang. Kemarinnya lagi nangis ria, masuk ke video nangis. Nah satu ini, ya, itu tantangan gitu. Bagaimana bisa diamankan? Itu manajemen kelas, ya. Mungkin duduk dia bisa di dekat guru supaya gerak-gerak yang menimbulkan masalah itu semakin kurang, ya. Ayah berarti kan kalau sampai mengajar harus tahu hadis Nabi gimana, manusia seperti barang tambang. Ada yang kualitasnya seperti emas, ada yang kualitasnya seperti perak. Parah-parah lagi kalau jangan-jangan santri kita kualitasnya seperti besi karatan gitu. Iya kan? Lebih buruk dari perak. Diajar susah, pinternya ribut, gitu kan? Disuruh bantah depan guru, gitu. Aduh. Ini gurunya lempar gitu, kalah. Udah terserah kamu lah. Semuanya apa? Dilawan. Kemudian itu sebab kedua ya teman. Perhatikan teman, ya. Teman dalam dunia digital, ya, itu juga ketika dia bahagia asik sendiri dengan HP-nya, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang memasukkan pengaruh-pengaruh negatif dari HP itu kepada dirinya. Jadilah kepribadian. Baik, yang ketiga, kenapa orang maksiat? Perhatikan, tulis ki. Tulis, nanti cek apa tulisannya. Yang ketiga, matanya, pandangannya liar, bebas, tidak mau menundukkan pandangan. Itu awal mulanya. Awal mulanya apa? Pandangan yang liar, bebas, tidak ghadul basar. Kullil mu'minina yakhuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Sama juga perempuan yang beriman, sama. Kalau disebut laki-laki bukan berarti perempuannya nggak termasuk sikap, sama, ya, sama. Laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan. Kemudian apa? Wayang fadu, menjaga kemaluan, memelihara kemaluannya, syahwatnya. Kenapa demikian? Dari askar, karena itu yang lebih suci kan. Ya, harusnya suci askar, ya. Nggak ikut senyum membawa luka, ya kan. Orang dibully malah ditawari. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah. Nih, Menteri, ayat ini ingat terus. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kamu perbuat. Tuh. Allah tahu apa yang diperbuat setiap hambanya. Pas ada umyoka, apa namanya? Serius. Pas nggak ada, cuma. Ya, nah, ya bawa senyum tuh.
Setiap ada pengawas, baik-baik ya, tapi setelah tinggal pergi, udah kemana? Ini kalau dikembangkan bahwa santri, setiap ada santri yang punya sesuatu, apakah itu sorban, jadi apakah itu Quran dengan merek tertentu, barang-barang, atau apa nih yang 1 meter ya, apa pizza 1 meter, itu udah habis beli pizza 1 meter. Emang ada ini? Ada. Siapa yang mau beli? Walian. Oh gitu. Jadi kapan ada yang beli sesuatu, ini matanya lihat apa belum? Belum, itu cerita teman. Apalagi kalau melihat, barang-barang. Saya mana? Jaket, hari Sabtu hujan. Kawannya pada bawa jaket. Udah. Hari Minggu udah ngamuk minta jaket. Matanya lihat. Ya. Nah kalau barang-barang begitu, kalau dosa juga itu, lihat orang berdosa, suka itu kalau dimarahin itu nggak apa-apa. Taruh bawa HP nggak apa-apa. Ya, nggak tahu ibunya kalau dia bawa HP, bapaknya nggak tahu. Nah, sampai sekolah disimpan. Hal seperti itu di pasal itu perhatikan, jangan dilepas itu pandangan ya. Kalau yang lebih luas lagi, ini pelakor, pebinor, ya, pasien gimana? Jadi istri simpanan, ini saya kerugiannya. Disantet sama istri tua, ya, suruh rupiah. Apa masalahnya Bu? Dia suka sama suami orang, ya udah. Suaminya yang disukai juga error. Ketika melihat gadis atau janda ya pasti, ya. Atau Mbak Ayu melihat suami orang berondong katanya, ya sama juga. Akan kemudian mampir ke hati. Dari mana itu? Pandangan turun ke hati. Dari hati jadilah perbuatan, eksekusi, akhirnya apa? Ya terjadilah ya chatting dan seterusnya. Lama-lama apa? Menikah siri macam-macam. Pening dengarkan cerita-cerita itu. Orang yang berobat kasus-kasus. Nah dari apa pandangan? Santri juga dari pandangan apa? Melihat temannya punya barang atau melihat temannya yang bukan mahram, ya. Surat-surat, oh itu ada kasus ya, surat-surat cinta waktu itu ada, kasus daripada pandangan. Jadi apa? Sebabnya ini apa? Bebas, liar pandangannya, akhirnya apa? Dia berbuat maksiat. Kemudian yang keempat, tulis yang keempat, Zahid. Yang keempat, orang bisa maksiat karena punya banyak waktu luang, nganggur, nggak jelas. Apa? Kerjanya orang nganggur itu apa? Kalau dalam teori kepemimpinan, berikanlah pekerjaan kepada orang yang sibuk. Orang sibuk itulah yang punya waktu. Jangan kamu berikan pekerjaan kepada orang yang nganggur. Karena orang yang nganggur itulah kerjanya yang nganggur itu tidak beres. Ragu dikasih kerjaan ini nggak diselesaikan karena nganggur itulah kerjanya. Orang sibuk malah kadang-kadang dia bisa menyelesaikan waktu. Santri jangan banyak waktu luang. Itu juga kenapa yang sekolah ini akhirnya nggak memberikan jam tidur siang, kita ubah lagi. Jadi kasih jam tidur siang, Mbak Ayu, tempur itu pintunya jebol, pintu kaca itu. Karena ada waktu luang, suruh tidur nggak? Padahal itu waktu luang tidur tapi tidak digunakan tidur. Sekolah dari pagi sampai jam 5 nggak ada tidur, dia nggak ada istirahatnya.
Ya begitu persoalannya. Lantaran ada waktunya akhirnya bisa bermaksiat. Lantaran waktunya ada akhirnya diisi dengan perbuatan maksiat. Ini masalahnya. Kemudian yang kelima, sudah mau habis waktunya, gampang ya dia meremehkan dosa-dosa kecil sehingga akhirnya jadi dosa besar. Perkara-perkara haram ya, ini ghibah, ngobrol yang rasani ya, itu dosa-dosa yang dianggap biasa. Gosok sendal ya, ngambil tip nggak pulangi ya, atau mungkin jajan, jangan jajan harusnya 6.000 bilangnya 5.000, mutil ya. Atau ngambil sayur ya habisin semua yang belakangan kemarin nggak dapet, nggak dibagi sama ayahnya, ayah bawahnya nggak bagi atau bapak bilangnya nggak bagi, akhirnya yang pertama ambilnya banyak, yang belakangan nggak kebagian, ngamuk, ngeremeh-remehin ya, mengambil hak saudaranya, begitu lama-lama jadi dosa besar. Kemudian yang keenam, yang cepat ini waktunya habis, ya dekat dengan tempat-tempat maksiat, ini bahaya ya. Dekat dengan tempat-tempat maksiat. Iyakum wal julus ala turuqat faqala malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum illa majalisa fa'atu tariqa haqqahu qalu wa mahabbu at-tariqu qala ghaddul basar wa kaful ada wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyil munkar. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Mejeng, selfie. Dulu di kampung saya itu ada tempat duduk khusus dibuat. Lenang namanya. Bangun, duduk sebelum masuk rumah itu. Sengaja duduk di pinggir jalan. Kemudian mereka bertanya, itu kebiasaan kami, sudah biasa kami lakukan begitu. Karena itu menjadi majelis tempat kami ngobrol-ngobrol. Kemudian Nabi bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikan hak jalan. Jalan punya hak. Apa itu? Yang pertama, beliau menjawab, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian apa? Menyingkirkan ghaddul basar wa kaful adza. Mulai satri diperintah Nabi, setiap ada sampah plastik itu kalau pas hujan bisa nggak kepleset? Bisa lah. Apalagi abinya yang mendut, injek plastik, plastik jajan, bekas jajan, atau batu-batu bekas semen itu pecah, atau batu-batu yang lain, atau apa, kayu-kayu melintang di tengah-tengah jalan atau di lapangan yang orang suka lewat, itu disuruh Nabi suruh buang ya, wakaful ada. Kemudian hak jalan berikutnya warud salam, menjawab salam. Dia menjawab salam wajib, memulai salam sunnah gitu. Kalau orang mengucapkan salam kepada kita, ternyata kita wajib jawab, walaupun memulai salam itu tidak wajib atau sunnah. Kalau sudah diucapkan, kitanya yang mendengar wajib. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, harus memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Itu. Jadi kalau ada di jalan, ada kemungkaran, disuruh begitu. Sekarang ini cenderungannya orang individualis, kayak biarin aja. Banyak videonya tuh, berantem di jalan, malah ditonton, bukan dipisah. Itu kan kemungkaran, ya. Nah ini kalau kita kuat, kemudian kita bisa apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kalau diringkas kembali, ya sebabnya orang berbuat maksiat apa? Yang pertama lemah iman, dua teman yang buruk, kemudian mata yang jelalatan tidak dijaga. Ini apa? Kepingin berbuat maksiat lantaran matanya memandang yang haram. Yang keempat, waktu yang nganggur itu bahaya, ya bisa akhirnya apa? Ya cuma satu itu kalau kasih libur malah nggak karu-karuan, sholat duanya, zikirnya kacau. Kalau pulang aja lah, kalau pulang kayak gitu gimana? Bebas gitu, nggak pula zikir, nggak pula ini, apalagi baca Quran, dah bebas. Nah, ini gara-gara waktu libur itu adalah waktu luang. Atau banyak masalah-masalah yang terjadi, kasus-kasus perkelahian, ya macam-macam itu karena pas jam-jam istirahat. Waktu itu berantem anak kelas 3 di jam wudhu, ya kan, antara keluar dari kelas menuju sholat asar dan di tempat wudhu, ya macam-macam. Atau waktu selesai itu, ya Mbak Ayu ketika anak kelas 1 selesai jam berapa? Jam 16, ya itu pulang, jemputnya jam 5. 1 jam itu coba apa yang dilakukan? Waktu bebas. Gak sedikit yang jatuh, itu apa? Kena apa? Darahan, kan? Masalah di situ. Bukan kita nggak mau, dia akan menjadi resiko, ya. Sementara memang pembelajaran sudah selesai. Kemudian mudah urusan yang haram, ya. Gak hati-hati loh, ya. Dosa-dosa itu yang kecil dianggapnya sepele, akhirnya apa? Jadi dosa besar. Ya. Kemudian yang terakhir, dekat-dekat dengan tempat yang menimbulkan apa? Maksiat, ada di pinggir jalan, di pantai, ya semua tempat-tempat itu kalau didatangi, ya ayah bawa misalnya ke pantai, di situ ada orang mandi, ya iyalah, atau di kolam. Kira-kira kalau pakai baju gamis atau pakai baju ketat? Hah? Kalaupun pakai baju gamis, kalau sudah kena air, apa yang terjadi? Kainnya akan nempel ke kulit, kan akhirnya membentuk lekuk tubuh karena basah. Apalagi kalau bajunya memang sudah ketat, sama jadi masalah. Baik, waktunya habis. Diamalkan ya, diamalkan. Hati-hati itu sebab terjadinya maksiat, rugi dunia, rugi akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.